Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang beberapa channel YouTube ya teman-teman. Saya akan coba nge-review kenapa di judul ini saya katakan subscriber itu tidak mempengaruhi penghasilan. Bahkan subscribernya hanya sedikit, penghasilan kita itu bisa besar. Kita akan coba nge-review beberapa channel teman-teman. Oke, yang pertama nanti akan saya tampilkan di sebelah sini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah salah satu channel YouTube saya yang subscribernya udah 13.000 lebih teman sekalian. 13.000 lebih teman sekalian. Penghasilannya sebulan 28 hari terakhir. Ini kan 28 hari terakhir ya. Itu hanya 84.000. Teman-teman bisa lihat itu trafiknya, grafiknya itu turun semua, warnanya abu-abu. Penayangannya hanya 14.700. Waktu tonton subscribernya nambahnya hanya 43. Ini miris sekali ya. Dengan jumlah subscriber 13.841. Oke, kita akan coba bandingkan dari channel YouTube saya yang lainnya lagi teman-teman. Kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini estimasi penghasilannya 2,8 juta, bahkan bisa lebih teman-teman. Ini estimasi penghasilan saya ini bisa sampai dengan 3 juta lebih ya. Sebulan ini lumayan 3 juta lebih. Subscribernya lebih sedikit. Tadi 13.000, sekarang hanya 9.234. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penayangannya cukup lumayan ya. Penayangannya sampai dengan 295.000. Waktu tontonnya, subscribernya pun bertambah itu sebulannya hampir sampai dengan 1.000. Nah, dari sini teman sekalian, bahwasanya ini kan jumlah subscriber ini kan jomplang ya. Jomplangnya tidak banyak sih, jomplangnya hanya sedikit. Tetapi dari penghasilan ini jomplang sekali. 3 juta dibandingkan dengan yang hanya mendapatkan tidak sampai dengan 100.000. Nah, teman-teman bisa lihat ini lagi, teman-teman akan kaget. Kenapa saya bilang akan kaget? Jumlah subscribernya itu sedikit, bahkan baru dimonet beberapa minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Nah, ini channel YouTube-nya. Di sini subscribernya hanya 1.353. Ini baru aja teman-teman, baru dimonet. Bahkan 1.000 itu baru beberapa. Ini jumlah subscriber dalam 28 hari terakhir itu 305. Berarti dia mencapai 1.000 itu belum sampai sebulan teman-teman. Karena ini baru dimonet ya. Teman-teman bisa lihat penayangannya cukup lumayan, 65.000. Memang sih penghasilannya baru karena baru dimonet ya. Baru beberapa hari dimonet, jadi penghasilannya masih 300. Tapi nanti teman sekalian setelah 28 hari terakhir saya yakin channel ini bisa meledak. Nah, di sini teman sekalian, subscriber itu tidak menentukan view kita banyak atau tidak. Penghasilan kita itu banyak atau tidak. Di sini ada beberapa faktor teman sekalian, bahwasanya tidak hanya dengan upload video aja channel YouTube kita bisa rame dan bisa menghasilkan uang banyak. Tidak hanya dengan rajin upload video aja. Karena kalau kita rajin upload video tapi kita tidak tahu targetnya seperti apa, itu akan percuma. Itu akan sia-sia, bahkan gak ada penontonnya. Bahkan teman sekalian mungkin mendapatkan view itu pertama rame, berikutnya itu nggak akan ada apa-apanya teman sekalian. Tapi kalau target kita itu kena teman sekalian, itu saya yakin mungkin di beberapa bulan kemudian channel YouTube kita atau video-video kita itu bisa rame. Nah, di sini teman-teman pasti teman-teman ngomongnya, Mas Timon paling ngomongin SEO, riset judul, habis itu bikin thumbnail seperti itu ya teman sekalian. Saya tidak akan membahas tentang itunya teman-teman, karena channel YouTube yang subscribernya hanya 1.300 dan bisa mendapatkan penghasilan sampai 300 lebih ini dalam beberapa hari teman-teman. Ini tanpa menggunakan target judul teman sekalian. Sekali lagi, ini tanpa menggunakan target judul. Channel YouTube ini mentargetkan adalah dia mengandalkan sistem rekomendasi YouTube. Nah, gimana sih supaya kita mendapatkan sistem rekomendasi YouTube itu sendiri teman-teman? Yang pertama kita bahas dulu tentang channel YouTube yang kecil ini ya teman-teman. Yang pertama adalah tentang durasi upload video. Nah, tadi teman sekalian kalau teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya yang satunya yang 13.000 lebih itu, teman-teman, itu upload videonya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, mungkin sebulan hanya 4-5, bahkan mungkin sebulan hanya 1 video. Makanya terjadi kelonjakan atau down untuk view-nya ataupun penghasilannya, bahkan hanya 84.000. Ini dulu sempat per bulan itu dapatnya 3 juta lebih teman-teman. Dapat 2 juta, 3 juta ini dapat. Tapi karena tidak pernah melakukan upload video lagi, makanya anjlok seperti ini. Nah, kalau channel YouTube yang satunya, ini ada 2 channel YouTube yang penghasilan cukup lumayan. Itu saya upload video minimal itu 2 hari sekali. Biasanya lebih bagus lagi itu setiap hari bahkan 1 hari saya bisa bikin 2 video. Nah, minimal itu 2 hari sekali. Jadi 1 minggu kita bisa membuat 3 sampai dengan 4 video. Itu yang pertama tuh sekalian. Teman-teman harus rajin upload video. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kita rajin upload video kita sepi. Karena ada beberapa faktor yang lainnya lagi. Nah, faktor yang kedua teman sekalian,
Faktor yang kedua adalah target. Nah, target di sini ada dua pilihan. Yang pertama, teman sekalian bisa mentargetkan dengan cara menggunakan kata kunci judul. Jadi teman-teman menggunakan teknik riset ya. Riset dulu, menemukan sebuah kata kunci, baru teman-teman jadikan judul di kontennya. Seperti beberapa channel YouTube saya itu mentargetkan judul semua teman-teman. Walaupun di awal sepi, tapi di beberapa bulan kemudian kalau semuanya target judulnya itu kena, biasanya baru naik seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya akan bahas tentang channel YouTube yang saya yang kecil ini. Channel YouTube yang kecil ini sebenarnya teman-teman ini bukan channel YouTube saya pribadi. Ini adalah channel YouTube seseorang yang saya pekerjakan di sini bersama saya. Dan saya pekerjakan, saya ajarin, setelah dia bikin channel ternyata bisa berkembang dengan pesat. Dia mengandalkan dengan teknik sistem rekomendasi YouTube. Nah, teknik sistem rekomendasi YouTube-nya itu seperti apa? Seperti begini teman sekalian. Yang pertama, tadi durasi untuk upload videonya harus sesering mungkin, minimal 2 hari sekali. Yang kedua teman sekalian, yaitu mentargetkan. Mentargetkan ini bukan judul. Mentargetkan ini sistem rekomendasi ya. Mentargetkan sistem rekomendasi ini adalah dengan cara kita membuat konten di satu titik. Nah, satu titik ini seperti apa? Satu titik ini teman-teman kalau membahas konten itu jangan, mungkin kalau semuanya tentang tanaman itu masih satu nes ya, pokoknya tanaman semua. Tapi kita lebih memfokuskan kembali. Lebih memfokuskan ke titik mana nih kita untuk tanaman, semuanya ngomongin tanaman ya. Kita nih memfokuskan kemana nih? Kalau tanaman kita fokusnya semuanya ke Lombok. Teman-teman tuh jangan dicampur dengan terong, dengan pepaya, dengan pokoknya jenis tanaman lainnya. Jangan dicampur dulu. Jadi teman sekalian itu fokus ke tanaman Lombok aja. Coba teman-teman cek di beberapa channel YouTube yang bahas tentang Lombok doang. Di situ view-nya cukup lumayan. Bahkan teman sekalian sebenarnya kita bisa melakukan percobaan ya. Percobaan dengan cara begini. Mungkin teman-teman itu membuat konten tentang tanaman, pertama terong, kedua Lombok, ketiga pepaya. Dari beberapa konten kita ini mana yang naik? Nah, yang naik itulah yang dijadikan konten utama. Konten utama itu dalam artian kita tuh membahas itu terus. Loh, ada yang tanya, Mas, kalau kita bahasnya tentang semuanya tentang Lombok terus, itu kan tidak menutup kemungkinan kita kehabisan bahan ya. Kehabisan bahan untuk membuat konten Lombok tersebut. Kalau saya bilang, saya katakan kita tidak akan pernah kehabisan bahan teman sekalian. Coba teman-teman bayangkan, Lombok atau cabai itu teman-teman itu jenisnya banyak sekali. Ada cabai keriting, ada cabai rawit, ada cabai yang ukurannya besar, ada cabai mungkin cabai toraja yang rasanya pedas sekali seperti itu. Nah, dari berbagai macam jenis Lombok ini teman-teman, ini kita pilah mulai tahapan kita pembibitan, habis itu perawatan sampai panen. Itu teman-teman coba sisihkan satu persatu, kita bikin konten satu persatu. Itu bisa bikin konten banyak sekali. Jadi jangan katakan teman sekalian, Mas aku kehabisan bahan. Itu no, nggak akan pernah kehabisan bahan. Kita ngomongin yang lainnya lagi. Ngomongin yang lainnya semuanya teman-teman itu membuat channel YouTube atau konten tentang game. Dari satu game aja teman-teman coba fokuskan. Fokuskan kita mau bahas tentang apa. Nah, dari situlah kita bahas terus. Karena apa? Biasanya orang yang pernah nonton di channel YouTube kita atau di video kita satu kali aja pembahasannya sama, dia akan nyari terus, dia akan nonton terus. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan pengunjung-pengunjung baru. Pengunjung lamanya nonton, pengunjung barunya penasaran dan nonton, dan bahkan akan melakukan subscribe. Karena apa? Kontennya ini terfokus satu niche. Karena kalau orang udah suka, mereka akan melakukan subscribe. Tapi kalau kontennya itu campur aduk, mereka nggak akan melakukan subscribe. Yang terakhir teman sekalian, kalau kita yang pertama bahas tentang durasi upload video, yang kedua kita bahas tentang target sistem rekomendasi, yang ketiga, yang terakhir teman sekalian, yaitu kita pasrah. Kita pasrah dengan teknik seperti ini. Kita pasrah itu dalam artian bukan berarti teman-teman itu kalau nge-YouTube itu rajin-rajin share ke media sosial, rajin-rajin saling kunjung, begitu enggak. Nah, kita dalam artian pasrah itu ya udah, setelah kita upload kita biarin. Biarkan secara alami YouTube yang bekerja. Nah, dari sinilah nanti kalau sumber view-nya itu dari sistem rekomendasi, dari penelusuran YouTube, itu akan bagus. Channel YouTube kita akan berkembang dengan pesat. Nah, di sini buat teman sekalian, kalau saran saya pribadi teman-teman, kalau mau menjadi YouTuber besar, ya teman-teman harus berjuang, harus terus membuat konten, dan teman-teman harus berkreasi. Kualitas konten diperbaiki terus ya, karena 1 menit pertama itu teman-teman, kalau teman-teman kualitas kontennya nggak bagus, mereka itu akan meninggalkan channel YouTube kita. Jadi kualitas konten diperbaiki terus, dari suara, dari pencahayaan, dari kamera, pokoknya diperbaiki, di-upgrade. Dari skill editingnya, dikasih efek, terserah teman sekalian. Yang penting orang itu puas nonton di channel YouTube kita dan berlama-lama nonton di video kita.
Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini tentang beberapa channel YouTube yang subscribernya hanya sedikit tapi penghasilannya besar. Jadi jumlah subscriber itu tidak mempengaruhi penghasilan kita. Yang mempengaruhi adalah view atau penonton di channel YouTube kita. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.